waktunya kita untuk melempar ke para peserta nih. Mungkin kalau mau bertanya atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan, boleh saya kasih kesempatan. Mungkin dari mana dulu? Ada teman-teman mungkin yang mau bertanya terkait dengan materi kita di siang hari ini, silahkan. Teman sahabat, ya saya panggil sahabat karena kebiasaan kita di Ansor itu selalu panggil sahabat. Sahabat pasti akan bingung, ini apa sih yang dijelaskan, apa sih semuanya? Pasti bingung kan? Saya akan bawa sedikit gambaran untuk memudahkan. Saya mengenal trader forex mungkin lebih lama daripada master saya. Saya 2006, orang masih untuk buka posisi itu pakai telepon. Nah, tapi saya lama tinggalkan karena saya punya teman itu sampai kehilangan banyak uang. Itu berkat ya saya juga. Tapi karena saya tidak mau trading kan. Saya tidak mau trading kan karena ini sahabat. Ternyata teman yang saya amanahkan ini lebih kurang ajar ternyata. Saya yakin sahabat-sahabat pasti bingung apa yang saya akan ceritakan. Nah, saya berhenti, tapi tetap jalan, ilmunya tetap saya jalan karena basicnya saya sekarang pasca gempa, kita sama-sama rasakan gempa. Saya ke Makassar, beliau ke Palu untuk bawa bantuan. Saya juga ke Makassar untuk urus bantuan juga. Akhirnya ya banyak yang mau biayai saya hidup apa semua, tapi dengan asumsi saya dikenal di Makassar itu sebagai konsultan pemenangan juga. Banyak yang minta selalu sampai dibayarkan ruko apa semua. Akhirnya saya ambil satu dan ketemu dengan master sambil bawa bantuan tersebut. Nah, beliau langsung sarankan kenapa tidak trading lagi. Nah, akhirnya lama-lama, oh iya, 2-3 hari saja butuhkan, oh iya sudah. Tidak ada juga kerjaan utama apa semua. Akhirnya saya mulai dengan $50. Bisa dibantu saya buka kalkulatornya? $50 kali 14.500. Coba teman-teman, silakan. Nah, sambil kita lihat dulu. Ayo. Buka handphonenya, boleh semuanya? Dikali-kali dulu. 50. 14.500 kali 50. 725.000. Master saya juga yang bicara di sana di belakang itu ya. Beliau punya teknik juga luar biasa. Nah, $50 ini kira-kira bisa menguntungkan tidak untuk jadi modal usaha 725.000 nih. Sahabat. Usaha apa kira-kira yang kita butuhkan untuk bisa buat kita bertahan hidup di Makassar ini? Walaupun saya sudah ada digaji pada tempat tinggal di teman-teman saya bayarkan saya, tapi saya tidak terlalu bergantung dengan itu. Kira-kira bisa tidak saya hidup? Seharusnya sih bisa ya. Bisa, tidak ya? Tidak ya? Tidak sepakati tidak dulu? Bisa tidak? Kalau saya sih bisa ya. 725 ya. Beli ayam 1 ya. Jual deh. Dan tahukah pada akhirnya dalam sebulan $50 itu menjadi berapa? $1.200. Coba kalikan 1.200 kali 14.500. Dapat berapa saya? Ya 14 juta lah. Satu bulan itu. Mana ada nggak kalkulator? Saya nggak pegang kalkulator. Sudah lihat tidak? Berapa? 14 juta. Ya 14 juta. Masuk akal tidak? Dari 725 ya? Dari $50 menjadi 1.200. Dari mana itu Pak? Dari mana itu kira-kira asalnya? Nah itu dari forex, itu dari trading. Nah kami juga ya kalau di sini kita pakai nama IFT Palu. Jadi kita sudah izin, tapi kalau sudah ada ya TPI lebih bagus lagi dengan sahabat saya untuk kita berkolaborasi karena juga hasil-hasil banyak juga kita trader-trader dari IFT Palu. Silahkan berdiri teman-teman yang sudah belajar, silahkan berdiri dulu. Yang sudah berdiri, yang sudah belajar, sudah trading juga, sudah pernah trading. Ada beberapa, cuma beberapa orang tidak bisa ikut. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, cuma kita bisa dapat sangat banyak, tapi bisa juga resikonya juga sangat banyak. Sekarang saya karena terlalu sibuk, saya batasi trading saya pakai pendekatan trading yang lebih rileks, lebih santai. Kemarin hanya dapat 2 bulan dapat 90%, tapi ada satu posisi plotting 3 bulan. Tapi itu
seorang trader sudah tahu resikonya. Jadi sahabat sekalian, yang saya mau jelaskan adalah potensi untuk mendapatkan uang sangat tinggi di sini. Dan inilah yang disebut jaga lilin. Inilah pekerjaan jaga lilin. Betul, ini babi ngepet, jaga lilin ini. Karena yang kita akan lihat itu kebanyakan disebut menjadi candle. Candle dalam bahasa Indonesia lilin. Jadi seperti itu, kita hanya jaga lilin sebenarnya. Saya kembalikan untuk sementara ini sebagai motivasi teman-teman. Nanti kita akan halal tenisnya mungkin bisa nanti dikembangkan kembali. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya bisa kirimkan dengan bukti-bukti transfer dan bukti-bukti pembayaran WD. Bisa diminta. Iya. Oke. Saya kembalikan. Ya. Sampai saya juga. Nah ini coba di sebelah di sebelah Pak siapa tadi namanya Pak? Pak Rudi ya, di sebelah Pak Rudi, silakan Pak Rudi, duduk aja Pak Rudi. Di sebelah Pak Rudi ada Bapak siapa namanya Pak? Boleh pegang mic-nya dulu, boleh nggak? Iya Bapak, nggak ada orang lain soalnya, yang sebelah masih cowok-cowok nih. Pak namanya Bapak siapa Pak? Pak Supardi saya. Pak Supardi. Pak Supardi, tadi cerita di sebelah sini, katanya beliau yang menghancurkan temannya sendiri, ya kan? Bukan Bapak orangnya kan? Bukannya orang lain ya. Tapi Pak Supardi sendiri pasti punya cerita gitu ya. Bagaimana? Mungkin udah dari dulu sebenarnya ya. Sebenarnya kalau main trading kayak gini. Sudah sejak berapa lama? Mungkin boleh dibagikan pengalaman ceritanya Pak Supardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya saya didadak ini tidak punya persiapan data atau konsep yang saya bisa paparkan. Cuma dari pembahasan masalah trading ini ya saya sudah mengenalnya sejak tahun 2016 begitu. Tapi sejak tahun 2016 sampai sekarang ini saya itu ya gimana ya, puntung terus. Ya, puntung terus. Kenapa? Pernah sih puntung tapi lebih banyak puntungnya. Iya itu bahaya. Iya bahaya. Aduh. Makanya karena pengalaman pribadi ini, sejak saya mengalami artinya terlibat di dunia namanya dunia koin, dunia trading, itu saya sudah habis lebih dari 1 miliar sampai sekarang itu. Jadi cuma saya bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, teman-teman ini, kalau memang mau serius terlibat di dunia ini, tidak boleh sembrono. Dari pengalaman saya ini, hikmah yang bisa saya petik itu, pertama kalau mau terlibat di sini adalah ilmunya dulu. Ilmunya itu yang penting sekali. Jangan karena ini hari investasi $1.000, besok sudah jadi 1.200. Itu sudah senang hatinya. Sudah senang hatinya. Makanya mulai muncul di situ pengaruhnya luar biasa. Muncul bagaimana kira-kira seandainya kalau saya investasi 5.000, $10.000, muncul di situ. Berapa bisa kira-kira keuntungan yang saya bisa dapat? Disitulah magnetnya itu. Jadi sebelum terlibat secara jauh begitu kan, itu mulai dari dasar dulu karena hikmah yang saya alami ini betul-betul. Jadi jangan cuma istilahnya manisnya saja kita mau lihat, tapi lebih banyak ke pahitnya juga. Iya. Karena di dalam bisnis trading ini kan banyak parameter-parameter yang perlu kita kenal, pahami, termasuk di dalamnya masalah psikologisnya. Itu. Karena itulah tadi berhubungan, kalau psikologis untung 200, besok kan namanya uang itu pengaruhnya. Betul. Dan setannya banyak sekali dalam. Bisa stres kalau gagal ya, kan? untung ini hari $200, berpikir kalau dilipat gandakan ini modal. Sementara dunia trading ini tidak begitu. Iya, kita harus betul-betul paham ilmunya. Iya, jadi itu saya cuma anukan kepada sahabat-sahabat sekalian yang belum istilahnya masuk terlalu jauh, perlu belajar betul. Karena intinya di sini, kalau kita jalani trading,
Satu hari itu kita bisa jadi miliarder, orang kaya. Tapi satu hari juga kita bisa bangkrut. Seperti yang dirasakan Pak Supardi. Seperti yang saya rasakan. Tapi sekarang udah balance lah. Iya, Ya. jadi inilah ya akibat saya dikena badai di Makassar, saya terdampar di Palu ini. Oke, Nah, siap. itulah pengalaman saya sedikit saya bisa sampaikan supaya barangkali menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang baru memulai di dunia ini kan. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, terima kasih dong buat Pak Supardi. Pak Rudi, terima kasih banyak ya. Nah, saya mau ke ibu-ibu nih, Bu-ibu, Assalamualaikum. Nah, ibu-ibu kenapa diam-diam aja, Bu? Cuma live Facebook ya? Biasa itu ya. Saya mau ke yang mana ya? Ibu ini deh, Bu. Boleh pakai mic-nya, Bu? Silakan. Daripada ibu nggak bertanya, mending saya aja yang nanya ya. Nama siapa, Bu? Via, Ibu Via. Ibu Via dari mana, Bu? Apa maksudnya aktivitas selama ini apa, Bu? ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, luar biasa. Kenapa, Bu, ngikutin acara ini Bincang Milenial kita untuk belajar tentang trading ini sendiri? Kenapa Ibu tertarik? Awalnya diajak teman saja. Diajak teman. Udah pernah sebelum cobain trading? Belum. Belum, baru mau coba berarti ya? Iya. Baru mau belajar, oke. Jadi selama ini HP-nya digunain untuk live? Ya. Oke, live Facebook. Tapi sebenarnya ada maksudnya ada semacam kayak usaha atau apa gitu kegiatan-kegiatan selain jadi ibu rumah tangga mungkin? Ada jual online saja. Jualan online ya, dan itu yang mungkin mau dikembangkan juga ya. Oke, siap. Nih, Bu, kalau mau daftar jualan online-nya, daftarin ke Kita Pura Mall, ya kan? Ibu jualan daster mungkin, jilbab mungkin, daftarin. Boleh ya, Kak Cep ya? Boleh. Jadi, Ibu tinggal langsung udah tahu kirimin paketnya aja ya, kayak gitu. Biar dari Kita Pura Mall yang ngurusin semuanya. Nanti sebentar deh bisa dikasih tahu kayak gimana sih untuk daftar sama Kita Pura Mall, boleh ya? Kak Cep boleh ya bagiin. Ada yang mau ditanyain nggak sama para narasumber kita? Belum ada. Belum ada? Aduh, gimana Bu? Nanya ya nanti ya. Ibu-ibu mungkin yang lain ada yang mau bertanya teman-teman? Baik, Berdiri Assalamualaikum boleh? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Malik dari Makassar. Kebetulan dari pemaparan Pak Ketum HIPMI tadi dengan founder Kita Pura Mall, saya jadi kepingin nih, mungkin ada kolaborasi antara HFX, Opta Pro, terus dengan teman-teman digital marketing untuk mengurangi korban-korban dari investasi bodong. Kan di Palu banyak tuh. Ya, lumayan. Oh, Makassar juga lumayan. Nah, mungkin ada solusinya terhadap produk-produk knowledge yang bisa dipasarkan dari teman-teman digital marketing. Nanti kolaborasinya dengan teman-teman trader di Palu. Jadi selain ada produk knowledge, kita juga perkenalkan produk-produk investasi yang benar. Selain itu, perlu dipertegas kembali bagaimana sih sebenarnya resikonya pasar modal itu, baik itu future, saham, spot, komoditi, kan harus jelas. Jadi mungkin saya cuma pengen lihat di Palu ada kolaborasi teman-teman digital marketing dengan tim trader Palu. Oke. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Mungkin boleh Kak Ceps dijawab dong pertanyaan dari Kak siapa tadi namanya Kak? Sorry. Kak Usman Agus. ya? Kak Agus ya? Usman, Kak Usman. Iya, Usman. Tadi saya catat Usman ya. Iya benar. Oke, karena developnya kita sendiri, malam hari ini kita oke. Mau kolaborasi juga saya oke. Jadi karena developnya kita sendiri ya, itu asiknya kalau kita yang punya kayak gitu. Kalau kita dari sana jauh, saya mau merger, mau gabung, mau ada ide, tunggu saya diskusi dulu sama foundernya, sama manajernya. Ini enggak, kita oke. Insya Allah saya punya tim juga hari ini, ada co-founder saya di belakang semuanya lagi juga monitor. Sudah tadi diskusi sedikit, nanti dengan Pak Muhammad Zain, insya Allah ya Zain ya. Kita kolaborasi, mungkin aplikasi itu bisa kita gabung di Kita Pura Mall, sehingga nanti sistem informasinya ketika dia masuk pembelanjaan,
Jadi dia belanjanya di Kita Pura Mall untuk bisnis online-nya, marketplace-nya. Kemudian nanti kalau dia mau cari tahu tentang sistem apa namanya trading ini juga, sekalian kita kasihkan dia menu sendiri khusus untuk trading. Oke, begitu ya? Begitu maksudnya. Jadi satu kali download aplikasi, langsung dia dapat 3 ya. Kita Pura Musik, Kita Pura Mall, kemudian plus informasi tentang trading ya. Ya, Oke. betul. Jadi nanti kalau sudah tajir, belanjanya di Kita Pura. Oke. Makasih. Siap, terima kasih Mas Usman ya. Berikut ada lagi mungkin teman-teman, silakan mungkin dari sebelah sini selama ini ya. Enggak juga sih. Tapi sebenarnya kamu udah punya semacam mungkin udah sempat ngejalanin usaha atau kayak gimana gitu? Iya, Sempat ya? sebelumnya punya usaha kecil-kecilan itu di saya promosi lewat akun Instagram. Nah, di situ saya jualan kuliner. Dan di situ juga banyak teman-teman yang tertarik. Jadi kebetulan cuma sendiri yang kelola, jadi belum lanjut gitu. Jadi mau cari tahu gimana sih cara yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan usaha saya itu. Nanti dijelasin nih sama mungkin kakak dari Hipmi Bull nih ya, nanti sebenarnya jelasin ya gimana biar bisa mengembangkan usahanya biar lebih bisa berkembang lagi kayak gitu ya. Betul. Karena mungkin selama ini emang sih kalau kita ngejalanin usaha, kalau ngejalanin sendirian pasti bakalan stuck gitu ya. Pengalaman pribadi soalnya. Sate Taichan tutup. Oke, terima kasih cantik ya. Nih dari Hipmi Palu. Anggota Hipmi, silakan kalau gitu langsung mungkin ke Kak Deni. Kak Deni, nih ada anak muda nih yang baru belajar jadi pengusaha. Silakan Kak Deni, boleh bagi tips-tipsnya dong. Abis itu kamu daftar ke Kaceps ya, gitu Kita Pura. Jangan lupa daftar Hipmi juga. Nah itu dia tuh. Oke, silakan Kak Deni. Sebelumnya saya mau ajak untuk bermetafora biar tahu esensinya kan. Jadi digital ekonomi itu adalah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi. Perkembangannya kira-kira sekitar 70% sudah di Indonesia. Ada 4 sektor industri di dalamnya gitu. Tentang produk-produknya itu artinya mungkin tips saya lebih bikin beda begitu. Misalnya kalau kopi nih, lebih bikin beda kopinya apa begitu. Kopinya bagaimana rasanya misalnya, saya belum begitu paham soal kopi. Misalnya itu kemudian packaging itu membantu untuk menstimulan marketing. Jadi misalnya packagingnya bagus tuh biasanya orang suka moto tuh, iklan sendiri tuh. Nah itu secara organik itu terjadi, ekosistemnya begitu tuh. Nah, untuk persoalan marketingnya, nah kita harus paham itu trias produksi, trias ekosistem. Ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah di pasca produksi ini yang banyak stunting, termasuk di pemerintahan terkait bagaimana mengelola sumber daya alam. Saya mengkritisi itu dalam beberapa waktu kemarin di Kabupaten Buol dan Toli. Nah kita juga begitu, jadi memang saya senang sekali tuh dengar Bang Cepi bikin Kita Pura Mall seperti itu adalah marketplace distribusi. Bagaimana produk-produk itu bisa didistribusikan nih. Nah, ada satu lagi variabel di dalamnya yaitu logistik. Bagaimana mengantar pesanannya adik misalnya toh produknya ke yang berminat tuh. Disitulah dari marketing udah jadi produk nih ke pasca produksi. Post production kalau kita di musik. Nah itu ya marketing dulu, ya marketing itu kaitannya dengan packaging. Setelah marketing kaitannya juga dengan distribusinya. Ke platform mana aja tuh? Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa Kita Pura Mall. Dalam konteks teori marketing itu memang ada ilmunya sih, tapi banyak sudah di internet ilmu-ilmu yang 4C tadi yang saya bilang itu misalnya. Nah itu mungkin boleh dibagi waktunya. Misalnya hari ini itu produksi, hari kedua itu memarketingkan sekaligus memilih kanal-kanal marketingnya. Kemudian ya dari hasil order itu ya sudah kita bisa menentukan logistiknya melalui apa. Kalau ada jasa-jasa lokal seperti apalah Gojek, Grab, Drive dan segala macam itu bisa dicantumkan di dalam itu bahwa kita memiliki
punya layanan itu juga begitu. Jadi tidak usah khawatir misalnya untuk pengantaran dan segala macam. Kira-kira seperti itulah. Oke, kurang lebih misalnya. seperti itu ya. Jadi mungkin si Cantik nih mungkin bisa lebih kreatif lagi gitu, bagaimana bisa mengembangkan usahanya kayak gitu kurang lebih ya. Oke. Di sini betul-betul murni kita akan belajar untuk bersabar. Ya, dasar perdagangan secara Islami ini akan kita praktekkan secara betul-betul di sini. Karena kapan Anda serakah selama tinggal uang Anda. Anda uang berapa miliar pun ketika Anda serakah, Anda ceroboh selama tinggal. Hukumannya di sini jelas. Seluruh keuangan Anda di akun tersebut akan habis tanpa Anda sadari. Bahkan ini saya buktikan dengan Maitua Bapaksa untuk bagaimana kalau dia mau dapat begini-begini saya perlihatkan. Saya tidak butuh waktu 10 menit. Saya perlihatkan $300 MC di depan matanya. Saya kasih lihatkan. Kebetulan ada satu akun ada isinya $300, Master. Untuk memperlihatkan, ini jangan main-main loh. Untuk kasih lihat, salah pilih kita, ini pendekatan judi. Saya kasih pilihan, sell, ambil, jual atau beli. Dia tidak punya dasar apa untuk memilih. Istri saya Maitua ini langsung, ini saja. Oke, saya hitungkan mungkin 5 menit. Tidak sampai 5 menit, habis $300. Terdiam. $300 kejam ini, $300 coba dikali 15.000. 4 juta, 5 juta, hilang di depan matanya dalam waktu 5 menit. Makanya saya sangat tegak, kita sangat keras dalam hal ini. Jangan, satu banding hukum dasarnya kalau misalnya mau ambil satu lot lebih dari yang kita batasi, saya akan marah-marah. Makanya biasanya teman-teman kalau sudah ambil posisi, dia akan share posisinya ke saya. Jadi ini di sini memang kita bukan untuk menipu di sini. Tidak ada di Hotpodcast ini tidak menipu. Karena saya sudah pernah rasakan bagaimana saya punya teman sendiri loh. Saya ini jadi pelaku sempat. Sempat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi ya. Langsung saja nih. Ini pertanyaan sedikit tapi curhatannya banyak ya. Pengalaman banyak. Tadi tentang koin, terus apa tadi robot ya. Koin, sekarang kan lagi marak koin nih, karena atau cryptocurrency ya kan, kripto atau aset digital. Kenapa maraknya? Karena Bitcoin ini koin paling tinggi ini itu sempat naik tertinggi hampir 1 miliar dari seharga Pajero lah Sport ya yang 16 jutaan itu satu koin loh. Jadi kita punya satu koin segitu harganya. Dan harga terendahnya padahal dulu di tahun berapa itu saya nggak, harganya masih 1.500.000-an. Nah begitu naik semua rame-rame beli koin. Saya sendiri beli koin ya, jadi ada yang nawarin koin A, koin B, silakan beli untuk investasi. Jadi sebagai aset digital. Tapi di mana-mana namanya bisnis semua ada resikonya. Kita harus pahami dulu koin mana yang harus kita beli, ya kan? Kalau saya sih sarankan kalau juga bisa trading kan ya. Kalau di beberapa broker itu memanfaatkan aksi turunnya juga. Jadi bukan beli saja. Kalau saya sarankan banyak yang menawarkan koin lebih bagus sedikit lah, ya kan. Yang tadi apalagi menjanjikan, ibu kalau masuk koin ini beli ini pasti untung. Berapa lama ya? Kalau ibu menginvestasikan siapkan dana yang bebas, artinya gini, kalaupun hilang atau ngendap berapa lama itu tidak ada masalah. Ibu beli ya tunggulah setahun 2 tahun seperti itu. Tunggu kenaikannya ya. Kalau udah naik ya sabar lagi. Ya sekarang kan lagi turun semua nih. Koin turun semua. Bayangkan kalau ibu beli di harga 500 jutaan satu koin, terus sekarang harganya berkisar 200 jutaan. Sakitnya di mana? Ya luar biasa dan banyak sekali koin-koin yang seperti itu. Ya, terus kalau memang mau transaksi koin cari platform yang memang ada regulasinya ya dari pemerintah. Tapi lebih waspada lagi seperti itu untuk penawaran jenis cryptocurrency ini.
Untuk robot ya tadi, pertanyaan robot. Nah, sekarang kan eranya digital, jadi semua transaksi mau instan, nggak usah analisa, sisa masukkan equity berapa, biarkan robot yang bekerja buy dan sell, mencarikan duit kita buy dan sell. Jadi ada namanya aplikasi advisor, robot trading, dipasangkan di MetaTrader, jadi itulah yang bekerja transaksi secara otomatis. Tapi ingat, tidak semua robot bagus ya, karena itu buatan manusia juga. Nah sekarang banyak yang nawarkan robot. Mungkin pernah sering nonton di TV, di acara salah satu beberapa TV nasional ya swasta, yang menawarkan, nah ibu membeli robot seharga gini, sekian rupiah akan bla 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 berkembang ya kan. Ada pernah nonton mungkin? Kalau saya sebutkan TV-nya nggak apa-apa, nanti iklan, harusnya bayar di Kitabura Mall ini ya kan. Kalau saya sebutkan. Jadi itu tidak semua robot bagus. Kalau menurut saya, robot yang bagus adalah itu robot yang bisa terpakai di semua broker, ya bukan hanya di AFX, tapi di semua broker yang menggunakan MetaTrader 4. Nah kalau jika ada yang menawarkan, ini robot trading, ibu tidak usah analisa, ibu cukup sewa robotnya, terus deposit sekian, biarkan ini bekerja, tapi hanya digunakan di broker A. Janganlah gitu ya. Yang bagus itu yang bisa di semua broker. Kan ada seperti itu, penawaran banyak sekali ya. Ini sebelum masuk di Palu nih, apalagi menjanjikan ibu kalau pakai broker, robot A, B, C, persentasenya sekian ini. Ya waspada aja bu, kecuali bapak ibu sekalian siap kehilangan, artinya gini, meresikokan dana yang ibu investasikan itu atau bergabung di bisnis itu. Saya tidak pernah menyalahkan pelaku, tapi saya selalu menyalahkan juga adalah orang yang ikut ke bisnis itu. Kenapa? Yakin dan percaya kalian pasti akan tahu si resikonya bisnis ini. Nah, apabila terjadi resiko, biasanya kita nggak terima. Uang saya dibuat ya yang Anda yang salah. Ya, saya katakan biasa di setiap seminar, ya Anda yang goblok gitu. Anda harus belajar. Mana ada yang menjadikan persentase terlalu besar. Itu kalau memang bisa persentase seperti itu, ya sudah, kita hubungi Pak Jokowi aja, pemerintah kita, untuk membantu utang-utang negara ini diselesaikan sama yang menjalankan bisnis ini, yang menyanyikan sekian persen per bulan itu. Simpel. Jadi kita harus gunakan pikiran kita, 2L ya, logik dan legalnya itu, masuk akal atau tidak ini. Persentasenya janjinya sesuai logik atau tidak ini. Itu sih kalau saya seperti itu. Jadi kalau AI yang bagus menurut saya bisa terpakai di semua broker, tentunya broker yang ada regulasinya, baik lokal maupun internasional, seperti itu. Karena ini banyak trader luar kayaknya saya lihat. Kayaknya memang nih banyak yang dari trader internasional semua kayaknya nih. Udah hebat-hebat berarti ya. Cuman ya mungkin harus bisa, memang kalau mau jadi seorang trading itu tadi yang kasih disampaikan ya. Harus. Saya tadi saya sempat berbicara sama owner dari Kitabura Mall ya. Next mungkin teman-teman tadi kan minta kolaborasi di sana, kolaborasi. Insya Allah nanti mungkin yang pertama di Indonesia nih ya. Indonesia jadi diprakarsa oleh Lintas Trader Positif Indonesia yang ada di Palu sama kita Mall, membuat satu aplikasi untuk teman-teman trader baik di Palu atau bahkan seluruh. Kalau saya sih kalau bisa di seluruh secara global, tentunya kalau global ini harus lebih keren dan bisa dicerna, berarti bahasa Inggris dong kalau gitu kan. Yeah. Nah, satu aplikasi yang mempermudah trader, cukup Anda bergabung kita promo atau di mana, ya cukup mantu tiap hari apa yang dianjurkan oleh beliau ikutin. Keren. Jadi ya masuk gitu. Ada ide baru lagi. Ada ide baru, sudah baru ya masuk lagi gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan nih Kak Cep ya. Oke. Karena itu tadi yang memang orang pengen ini jadi sesuatu yang memang lebih dipermudah gitu ya. Kita bisa dari rumah aja. Karena memang kalau mau bikin usaha mungkin kadang-kadang suka mikir, saya harus modal berapa ya? Ya kan harus siapin tempat di mana ya? Belum lagi mungkin dapat izin nggak ya kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau ini mungkin
bisa lebih mudah. Semuanya kayaknya dalam genggaman tangan aja, betul ya? Kayak gitu. Nah, Kak Zen, saya hampir lupa nih antara Kak Zen apa Kak Adi nih. Kak Zen, tapi sebenarnya ini mungkin boleh deh, kayaknya mungkin yang masih agak bingung-bingung para ibu-ibu nih. Iya. Ibu-ibu yang mungkin masih kayak meraba-raba ya, masih meraba-raba nggak Bu? Masih ya? Masih kebingungan, apa sebenarnya yang harus saya lakukan awalnya ya kan, untuk menjadi seorang trading kayak gitu. Mangga, silakan Kak Zen. Sebenarnya untuk menjadi seorang trader itu sangat mudah. Yang penting punya account saja dulu. Nah, account itu bisa accountnya bisa dibuat di HFX berjangka. Kenapa kita rekomendasikan untuk HFX berjangka, HFX internasional berjangka? Karena terregulasi Bapepti dan OJK seperti itu. Bapepti, Bapepti dan OJK. Boleh Bapepti itu apa? Jadi Bapepti adalah memang Badan Pengawas Berjangka dan Komoditi, jadi mengawasi pialang-pialang berjangka. Kalau OJK otoritasnya lain lagi, dia lembaga keuangan ya. Tapi betul. Secara otoritas berbeda, ya, tapi kita legal. Oke, jadi untuk legalitasnya sudah sangat jelas. Betul. Jadi memulainya seperti itu, sangat mudah. Nah, yang paling penting sebenarnya yang kedua adalah ilmu dari trading itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ibu-ibu yang mungkin mau bertanya tentang trading lebih lanjut, nanti bisa konsultasi ke kami. Atau mungkin bisa jadi langsung jadi membershipnya. Di sini bisa langsung daftar? Oh bisa sekali. Dengan senang hati ya. Nah, dan juga mungkin insya Allah nantinya kita akan kolaborasi mungkin antara kita Pura Mall dan juga IFT Community dan HFX Internasional Berjangka dan Trader Positif Indonesia. Nanti kita akan bagaimana membuat satu aplikasi ya, bagaimana Bang Ceps? Ya, untuk bisa teman-teman sekalian bisa akses nanti ya, mungkin di platform-platform Android atau iOS itu nanti bisa mendapatkan edukasinya langsung gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar trading itu nanti bisa install saja aplikasinya dan begitu langsung ya. Oh jelas. Oh nih ada penawaran baru lagi nih. Jelas. Dengan Hit Me Bull. Jadi nanti insya Allah kita akan nextnya ke Bull kayaknya. Iya, kalau untuk trading sendiri itu sangat mudah sebenarnya, tidak susah. Yang susah itu biasanya psikologi tradingnya. Nah, ya seperti yang tadi ya. Ya saya bahas sedikit tentang teman-teman yang sempat habis-habisan miliaran rupiah ya. Nah sebenarnya di dalam dunia trading ya, ini menurut mentor saya orang UK ya, orang Pakistan, keturunan Pakistan, orang Inggris. Jadi beliau katakan, it's not all about pips, it's about RR. Kalau di dalam dunia trading itu namanya ada RR, risk dan reward. Nah risk reward itu harus ada. Kita trading itu kita punya risk dan reward begitu, risk management dan reward yang akan kita tuju targeting seperti itu. Kalau kita tidak punya itu, maka disitulah kita akan mengalami banyak kerugian seperti yang Pak Supardi katakan Pak Rudi katakan tadi, itu hanya dalam waktu hitungan menit ya. Hitungan menit itu $300. Jangankan $300, 10.000 US dollar saja atau 100.000 US dollar atau setara 1,4 M itu bisa habis dalam waktu detik gitu di dunia forex. Makanya kita harus belajar bagaimana kita harus membentuk ya risk management yang betul begitu di dunia forex ini. Nah, karena kita sudah diberi fasilitas sebenarnya di dalam aplikasi atau platform MetaTrader 4 itu. Meta ya, bukan itu Meta. Bukan Meta MC ya. Meta Trader aja ya. Di dalam nanti Meta mau jadi trader juga. biar Meta Trader namanya. Ya, jadi di dalam aplikasi tersebut, platform tersebut itu kita sudah dikasih banyak fasilitas. Salah satunya adalah risk management gitu. Ada stop loss-nya begitu. Nah, trader tahu itu apa stop loss. Nah, stop loss itu alangkah baiknya kita gunakan karena itu sudah diberikan fasilitas oleh aplikasi itu sendiri, platform itu sendiri. Nah, jadi kita tinggal, kalau saya pribadi, style trading saya
itu saya analisa pagi, ya, siang saya open price itu berupa pending order, dan malam saya take profit. Saya lihat mana yang take profit, gitu, mana yang lagi running dan mana yang langsung mungkin saja kena take profit saya. Jadi psikologi trading saya, ya, psikologi trading saya dan teman-teman ya di Trader Positif Indonesia itu adalah set and forget. Gitu, kita setting dulu, habis itu kita forgetting, kita lupakan, gitu. Karena di dunia trading itu resiko itu adalah hal yang pasti. Resiko itu adalah hal yang pasti. Ibaratnya stop loss itu adalah hal yang pasti, begitu. Nah, kebanyakan trader-trader itu dia tidak bukan tidak paham, tapi tidak mau memasang stop loss, kayak begitu. Artinya dia tidak rela uangnya hilang. Aduh, uang saya hilang sekian, begitu. Tidak rela saya. Nah, ternyata di dunia trading itu kita harus pakai, dan itu harga mati wajib, begitu. Untuk apa? Itu untuk memudahkan kita untuk trading, psikologi trading kita itu lebih baik lagi ke depannya, begitu. Karena terus terang ya, maksudnya mungkin teman-teman sudah pernah rasakan, sekali trading kehilangan uang itu sampai $100 itu membekasnya itu kayak Pak Rudi bilang, sakitnya itu di sini, sakitnya itu di hati, begitu. Karena apa? Karena memang kehilangan uang seperti itu ya, dan juga akan mempengaruhi psikologi trading kita. Kenapa? Karena kita akan nafsu kembali masuk di market untuk mengembalikan dana yang hilang. Nah, itu sangat mempengaruhi untuk psikologi trading kita, gitu. Sangat mempengaruhi. Akhirnya apa yang terjadi itu bukan profit yang kita dapatkan. Bukan untung tadi ya, iya, malah buntung. Malah buntung, betul sekali yang katanya Pak Supardi tadi, seperti itu. Nah, jadi memang di sini risk management itu harus kita kelola, ibaratnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil, dan itu bisa menjadikan kita trading for living. Kita hidup dari trading itu sendiri. Nah, seperti itu. Dan itu saya lakukan, teman-teman. Jadi, alhamdulillah selama ini saya trading for living. Gitu. Saya trading for living di sini. Jadi saya semuanya mau nginap di hotel. Iya, living itu, in everywhere ya. Ya, betul sekali. Di mana aja. Di mana saja, mau kemana saja ya tinggal kita pilih saja. Benar-benar. Ya, seperti itu. Artinya di sini kita nantinya teman-teman gampang, mudah, tidak perlu keluar kota ya. Kalau kata Pak Adi tadi dikatakan tidak perlu keluar kota, kita ada di Palu, begitu. Bahkan saya kemarin ya saya dapat teman yang mau investasi, ya investasi, bukan investasi uang untuk dikelola, bukan, tapi dia mau investasikan dananya untuk menjadi bagian dari kita, menjadi bagian pengembangan dalam traderpositif.com ini, indonesia.com. Nah, itu dia mintanya kantornya di Jakarta. Saya bilang tidak, mungkin saja kita kantornya tetap di Palu. Jadi kita untuk memudahkan orang-orang Palu sendiri untuk belajar trading, seperti itu. Nanti itu di mana tuh alamatnya berarti? Kita lagi memilih tempat yang pas untuk kantor. Karena selama ini kita masih di rumah saya di daerah Tawan juga. Jadi di situ kita berkantor sementara. Karena saya takutnya ke depannya itu akan banyak orang yang mau belajar, begitu. Jadi harus cari yang luas nih ya. Betul sekali. Nggak bisa di rumah adanya. Tidak bisa di rumah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang mau belajar, kita mungkin kolaborasi juga dengan IFT, kita berkolaborasi. Mungkin saja saya bisa pasang landing page di kitapuramo.com ya. Dan juga mungkin saja saya bisa terjun ke HIPMI Bull, kerjasama untuk buat presentasi lagi di sana. Seperti itu, bagaimana Pak Adi? HFX insya Allah akan siap mensupport semuanya. Luar biasa ya, terima kasih. Aduh, mantap banget nih ya, berarti ya memang benar-benar. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau untuk sekarang nih Kak Zen, berarti konsultasi untuk sementara masih apakah via WhatsApp atau Instagram? Kita kan ada website. Ada website. Apa itu? Mungkin bisa dikasih tahu? Iya. Jadi websitenya itu traderpositifindonesia.com. Itu teman-teman bisa join membernya. Nanti teman-teman dari customer service kami atau tim manager account-nya nanti akan menghubungi langsung. Bagaimana cara joinnya? Nanti akan diarahkan seperti itu. Nah, nantinya setelah join nanti teman-teman bisa mendapatkan edukasi-edukasi, edukasi trading terutama ya, edukasi trading forex dan komoditas dari kami.
dan kami memilih broker yang terpercaya. Yaitu? Gitu. Ya kita kembali lagi. HFX Internasional Berjangka. Seperti itu. Jadi memang di sini kami memilih yang paling aman gitu. Saya terus terang saya punya beberapa tawaran ya. Sebelum saya kerjasama dengan HFX itu banyak sekali tawaran yang masuk gitu. Saya tidak percaya yang lain. Seperti saya hanya percaya ke HFX Internasional Berjangka karena percaya sama Tuhan jelas. Biar tidak jadi serakah ya nantinya ya. Oke. Jadi memang teman-teman tentunya pastinya bisa gitu untuk bergabung. Ini saya ke Kak Adi dulu deh. Kak Adi, berarti memang sebenarnya kalau untuk join dengan HFX itu berarti modal tadi awalnya itu adalah itu yang memiliki 500 US dollar itu ya. Itu kalau dirupiahkan berapa sih sebenarnya itu? Kali aja 12. Kali aja 12.000. Ya. Ada satu. Saya ganti baterai. Ya. Ini kali aja 12.000 ya. Jadi HFX itu fixed course. Jadi $1 $12.000. Jadi kalau $500 silakan sendiri berapa rupiah. Cukup Anda sebagai warga negara Indonesia perlu tentu ada ID card, kalau KTP atau SIM, terus NPWP wajib, jadi harus jadi KTP, NPWP, buku rekening. Karena Anda melakukan deposit masuk ke segregate account HFX, WD-nya masuk ke, kalau Anda tarik dana ke rekening Anda yang Anda upload dokumennya itu, banknya itu, jadi tidak masuk ke semuanya nih, saya nih registrasi keluar masuknya melalui rekening saya, tidak melalui rekening Pak Zen atau siapapun, karena memang tidak bisa. Tidak bisa. Itulah pentingnya kita memakai broker yang terpercaya lah ya, seperti ini. Karena dana kita nggak ngapain. Anda deposit hari ini belum trading, kayaknya tiba-tiba butuh nih, maksudnya $500, tiba-tiba buku di WD aja lagi $500, tidak kena administrasi. Oh gitu. Enggak, tidak ada pajak. Pajak ditanggung pemenang. Jadi ya, enggak ada pajak. Jadi deposit, Anda deposit, belum ada ilmu, pakai akun demo dulu. Biarkan dananya stay dulu di situ. Pakai akun demo saja, kalau mahir silakan gunakan akunnya $500 itu. Tidak semua digunakan. Untuk awal biasanya berapa sih biasanya? Kan ini $500 nih. Kalau Anda sudah diedukasi, pasti ada batasan resiko berapa persen yang kita siap meresikokan dana tersebut. Ya kalau 100% berarti nanti kalau kena risiko $500 habis seperti beliau-beliau semua punya modal 300 ya 100% $300 kan. Harusnya kalau hilang $50 stop dulu. Masih ada tersisa. Kalau 300 itu sama aja judi, saya lempar tuh untung habis semua. Jadi ya harus ada ilmu dulu. HFX sangat mudah, ada KTP, ada NPWP, ada rekening bank, namanya semua sama, buka akun, depositnya yang penting sudah approve, depositnya belakangan, kalau mau deposit lebih bagus, belajar, ada namanya demo account, sudah mahir, silakan gunakan akun real, simple. Oke, kurang lebih seperti itu ya, jadi bisa langsung, sekarang pun juga sebenarnya udah bisa, sebentar ya kalau misalnya mau, maksudnya berhubungan langsung biar lebih jelas lagi ya. Bisa langsung ke Kak Zen ya, Kak Zen aja langsung untuk diskusinya kayak apa, jadi biar nggak salah-salah juga gitu, dan di sini juga akan diajarkan bagaimana untuk bisa menjadi seorang trader yang baik kayak gitu. Nah ke Kak Ceps dulu nih, Kak Ceps, tadi ada banyak sekali nih penawaran-penawaran luar biasa nih dari HFX, dari pihak TPI ya, bener ya kayak gitu. Silakan mungkin bisa ditanggapin dulu Kak Ceps. Oke baik, jadi tadi saya juga sebenarnya penasaran sih dengan bisnis ini. Jadi saya juga waktu dia panggil saya Zen kemarin, saya langsung saya juga mau belajar sekalian. Tapi secara mental ya, secara mental kami dalam hal berbisnis kurang lebih sama juga. Kita promo juga ini sekarang sementara membangun, mencerdaskan masyarakat Sulawesi Tengah dalam hal memahami tentang digital marketing, sama dengan proyek pemerintah pusat, sama seperti semuanya milenial. Yang harus kita pahami bahwasanya kita beli HP yang mahal, sama seperti tadi dikatakan bahwasanya smartphone itu manusianya harus pintar ya. Jangan hanya smartphone-nya yang pintar tapi orangnya nggak pintar. Nah, kita beli gadget yang harganya juta-juta tapi kita
tidak bisa mengelola manajemen teknologinya dengan baik, maka itu sangat rugi. Nah, kita memiliki konsep yang sama terhadap perekonomian negara ini karena kita peduli sama masyarakat ini. Kita paham bahwasanya masyarakat ini melek teknologinya sulit. Sudah dikasih tahu, tetap minta yang paling mudah. Nah, kita kasih lagi yang kasih paling mudah, minta lagi yang paling mudah. Nah, sekarang sebenarnya logika pikirnya sederhana. Ketika kita memulai sebuah bisnis, kita mengeluarkan modal kayak begitu. Kita keringat ya, kita berpikir itu sudah energi. Ketika kita berpikir, kita berhayal, kemudian kita membuat sebuah plan, kita open minded, kemudian kita melihat peluang-peluang kecil, itu kita sudah berpikir. Nah, sebenarnya kita sudah mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, ketika dapat tawaran-tawaran, maka kita harus berpikir positif dulu. Betul-betul. Jadi logikanya pikir, kalau saya masuk di Kita Promol, jadi pernah ada yang tanya, kalau saya masuk di Kita Promol, kita langsung kaya ya? Yang belanja langsung banyak. Dia kayak Facebook atau kayak apa kayak gitu. Jadi saya berpikir lucu. Logikanya sederhana juga. Ibu sudah bikin apa? Ibu sudah masuk di platform ini berapa tahun? Jualannya berapa tahun? Pendapatannya berapa? Terus mau berharap masuk di Kita Promol dengan konsep yang sama, berarti ibu nggak usah bikin usaha kayak begitu. Karena fight-nya kurang kayak begitu. Nah, ketika fight-nya ini kurang, maka jangan tuntut pemerintah. Pemerintah tidak adil. Karena pemerintah tidak membantuan sana, UMKM tidak data, akhirnya demo. Kita bikin status lagi di Facebook, wah pemerintah tidak beres. Padahal itu kehumannya, kemanusiaannya lagi. Nah, teknologi hari ini sangat mudah kita pakai. Facebook itu sudah toko. Facebook itu toko kita. Gadget itu toko kita. Facebook itu toko kita. Nah, kita harus mampu mengencrypt ini barang sehingga itu bisa jadi produksinya kita sendiri kayak begitu. Nah, Kita Promol hadir untuk itu. Kita lagi berjuang juga ini, lagi masuk di semua segmen sampai segmen terendah ya, yang kita berpikir sampai orang itu baru pegang HP hari ini. Oh gitu. Iya. Kita masih, jadi Kita Promol itu berpikir saya harus masuk di ranah orang yang hari ini baru pegang HP. Dia baru mau belajar pegang HP sampai yang high end. Kita pikirkan, makanya kemarin kita lagi berusaha untuk masuk di satu tahapan lagi yang tinggi. Makanya saya oke tadi, karena saya berpikir kita harus berubah mindset dari mindset yang sedang-sedang saja harus ke high. Jadi kita harus punya fungsi pasar itu ada 3 ya, high end to low, middle to low. Kalau kita hanya main di low saja itu susah juga. Kalau kita main di high juga susah juga. Nah, pasarnya ini kita harus main di 3 tadi. Makanya kita ambil segmen musik, kemudian kita ambil juga segmen mobil rental. Jadi mau pakai mobil rental langsung aja pakai di Kita Promol itu resmi. Oh, banyak ya berarti ya, kali ya. Itu LPRM, Lembaga Rental Mobil Sulawesi Tengah sudah resmi dan makanya saya tertarik tadi dengan Bapak samping ini juga master dan lain-lain semuanya. Alhamdulillah saya hadir di sini dengan senang hati. Saya support, insya Allah kita akan diskusi dengan tim develop untuk membantu itu tadi supaya teman-teman di Palu bisa lebih paham tentang teknologinya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan bahwasanya kita lagi masuk di pasar digital e-katalog. Jadi e-katalog ini lagi live ya, untuk diperhatikan semuanya pelaku UMKM. Bahwasanya jangan ketika Anda masuk di satu platform, Anda langsung berharap saya tajir di situ. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Sementara kita bikin produk, packagingnya tidak bagus, kita cuma harapkan jasa pengantaran, itu juga tidak masuk akal kayak gitu. Rasanya harus enak, kemudian packagingnya harus bagus, kita harus kreatif. Nah, di Kita Promol itu bisa diciptakan kreativitasnya karena transaksinya itu langsung ke toko yang punya usaha, tidak pakai rekber. Nah, kenapa kita tidak pakai rekber? Supaya uang itu langsung ke orangnya. Dia rasa saya punya jualan hari ini berapa banyak ya, masuknya langsung sama kita sekian jumlah. Ya itu nikmati saja hidupnya dengan pendapatannya. Bagaimana saya mau meningkatkannya? Nah, saya harus pakai akal lagi. Oh, kalau saya antar dari sini ke sini, itu kan ada namanya ongkir ya. Ongkos kirim ya. Saya packaging lagi barang saya. Jadi saya bikin baju kaos, tulisannya nama usaha saya, Ibu ya. Ini trik. Umpama nama tokonya apa? Toko kue siapa gitu ya. Saya antar barangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini produknya sudah pesan dari kami ya, dari ini. Tapi itu yang ngantarnya kita sendiri. Kita kan punya motor.
kita punya karyawan. Kenapa tidak karyawan tadi yang punya motor digunakan untuk membuat branding sendiri sehingga kita punya produk bisa lebih dikenal. Sesederhana itu berbisnis ini. Tapi kalau semuanya hanya mengharapkan, sudah nanti saya pakai ini saja, dan saya pakai ini saja, dan saya pakai ini saja. Akhirnya jumlah produk harganya kita berkurang dengan harga ongkos kirim. Iya. Iya. Potong ya. Potong, bingung. Saya tidak dapat untung. Saya tidak mau pakai lagi ini platform. Ini platform bikin rugi. Nah, pola-pola yang begini yang harus kita open minded kepada masyarakat bahwasanya hari ini Indonesia sudah harus masuk ke teknologi. Mau tidak mau, pemerintah pun, ASN pun yang tidak akan masuk ke teknologi, dia akan pensiun dini. Percaya saja sama saya hari ini. Karena kami lagi membangun sebuah konsep e-government, namanya itu ASN Smart. Ketika ASN tidak mampu masuk di konsep ASN Smart, dia minta mengundurkan diri nanti. Kenapa? Karena tidak mampu bersaing. Ini bukan masalah persaingan yang tapi ini ngeri. Kita sudah berbisnis di rumah, milenial ini canggih-canggih otaknya. Ibu yang adik tadi ya. Berbisnis, betul tadi yang dibilang Bapak. Semuanya ini betul. Hanya tentukan arah, fokus, jangan main-main. Yes, betul. Baru jangan nafsuan kayak gitu ya. Yes. Ya, jangan nafsuan. Wah, saya mau tajir beli mobil nih. Jangan dulu beli mobil. Beli motor aja susah nih. Jangan dulu, minimal kembali modal dulu, dapat sedikit-sedikit, rasakan nikmatnya, baru investasinya. Oke? Jadi intinya insya Allah kita promol siap support juga insya Allah kita sama-sama nanti kolaborasi, kita diskusi sebentar habis dari diskusi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat yang lagi nonton juga live streaming ini, bahwasanya semuanya gratis. Hari ini gratis untuk kamu dan untuk kita semua, warga Sulawesi Tengah. Yes, setuju banget ya, luar biasa banget nih. Aduh, ini makin menarik sekali loh obrolan kita ini ya. Tapi mungkin boleh Kak Zen lagi, boleh tambahkan, enggak Kak Zen? Jadi saya pernah nonton video ya dari Juragan 99 ya. Kita tahu sendiri bagaimana ini luar biasa inspired sekali beliau itu. Dalam membangun sebuah bisnis itu sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah produknya, kualitasnya itu sendiri. Nah, sehingga nantinya buat repeat order kembali. Nah, jadi produk Anda bagus, repeat order itu akan terus berjalan seperti itu. Nah, itu adalah konsep bisnis sebenarnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman untuk membangun mungkin untuk digital marketing ya, saya berbicara digital marketing karena kebetulan saya kemarin juga belajar digital marketing, itu saya bayar sampai 2,5 juta. Jadi itu kita membangun satu produk branding, teman-teman itu kalau punya produk itu jangan ragu-ragu untuk jangan tidak percaya diri kayak begitu. Kita harus intinya kayak tadi Bang Ceps bilang ya, kita harus bangun branding kita walaupun itu hanya melalui orang yang mengantar kayak begitu. Nah, nantinya kita akan memperbaiki kualitas daripada produk kita sendiri untuk apa? Untuk mengharapkan repeat order. Dari situ. Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan repeat order terus-menerus. Nantinya tidak sadar bahwa teman-teman akan punya omset nantinya dalam sebulan itu bisa sampai miliaran rupiah. Kita tidak sadar nantinya akan seperti itu. Nah, itulah salah satu yang saya bisa tangkap dari kemarin saya nonton video ya, kalau tidak salah dengan Boy William ya, beliau dia seperti itu sharing-sharingnya. Nah, dia itu sangat inspired. Nah, dan juga teman-teman yang punya produk itu sekarang gampang saja gitu. Kita bisa seperti yang Bang Ceps bilang ya, maksudnya jangan nanti gabung di platform Kita Pura Mall misalkan, terus dia tidak berhasil, oh ini platformnya yang disalahkan, bukan begitu, bukan platformnya, tapi produk kita begitu. Nah, produk kita sendiri atau branding kita. Nah, makanya di sini dituntut sebenarnya ya, kalau kita berbicara digital marketing, saya keluar sedikit dari trader dan juga, karena kebetulan saya belajar juga digital marketing. Jadi di sini dalam hal memperbaiki atau mengembangkan development kita punya produk, itu yang kita butuhkan adalah bagaimana cara promosi kita sendiri. Begitu. Nah, sebelum masuk di platform digital, kita harus mempromosikan diri juga dong. Nah, saya cerita sedikit, saya punya sepupu di Jakarta, itu bisa menjual, dia punya omset itu hanya dari live Facebook loh.
gitu. Live Facebook terus dia titip ke beberapa platform digital kayak maksudnya saya nggak usah bilang ada ya, beberapa lah, ada banyak beberapa ya. karena kita lagi live di Kitapura Mall. Itu alhamdulillah dia punya omset itu sampai ratusan juta sekarang gitu. Dan sudah sukses sekali kalau menurut saya. Karena ratusan juta itu 10%-nya saja sudah puluhan juta ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita yang harus kreatif. Nah, seperti yang kita bincangkan hari ini ya sebenarnya kita yang harus kreatif. Open mind dulu begitu. Nah, open mind kita bagaimana kita ini bisa harus kreatif, dituntut harus kreatif. Nah, seperti itu. Misalkan kayak tadi ya Ibu bilang pernah gagal untuk bisnis kafe ya, seperti itu, bisnis kafe yang dari Morowali ya Ibu ya. Agak menurun lah penjualan, ya, omset agak menurun penjualannya. pada saat pandemi. Nah, sebenarnya kalau menurut mentor saya di dunia digital marketing itu yang salah itu adalah cara promosi kita begitu. Nah, di sini kita sudah disediakan kayak Bang Ceps bilang, Facebook, Instagram itu adalah toko kita begitu. Kita harus belajar untuk bagaimana Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, itu untuk iklan ya, gitu. Dan kami untuk trader sendiri untuk mempromosikan ya, saya mempromosikan Trader Positif Indonesia itu lewat platform digital juga, gitu. Lewat Instagram Ads dan Facebook Ads. Jadi orang-orang yang trading itu akan masuk dengan sendirinya ke beranda mereka, begitu. Oh, ternyata ada Trader Positif Indonesia dan coba saya kunjungi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harusnya yang harus kita edukasi ke masyarakat. Akhirnya dia join di platform digital marketplace seperti Kitapura Mall, itu dia tidak akan menyalahkan Kitapura Mall apabila dia gagal dalam melaksanakan penjualan. Nah, omsetnya turun, yang ini, salah, benar sekali itu Bang Ceps bilang tadi. Jangan salahkan platformnya, yang salahkan kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak kreatif, akhirnya tidak produktif. Betul. Seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong ya tentang tidak kreatif, akhirnya nggak produktif ya, mungkin bisa ke HIPMI ya. Sebagai pasti ada, beliau ini banyak sekali ini. Sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nih dari Buol ya, benar tahu juga. Karena memang biasa gimana ya, kalau kita sebagai pengusaha ya mungkin ya ini ya menjadi seorang trader juga bagian daripada usaha juga ya kan. Kadang ada tumbuh jiwa-jiwa kayak, aduh udah mulai males nih, saya drop karena tadi mungkin udah diserang ke psikolognya ya. Jadi drop, jadi gimana, jadi nggak ada semangat lagi. Itu mungkin ada tips-tips tersendiri mungkin dari Kak Denny sendiri mungkin sebagai salah satu juga bagian daripada HIPMI terkhusus menjadi ketua saat ini ya, silakan. Iya, memang kalau jadi pengusaha itu yang kita hindari itu inkonsistensi. Jadi harus konsisten, memang harus kuat mental. Kemudian tips-tipsnya itu mungkin kan itu enak itu, misalnya belajar di dalam sebuah produk itu tidak lepas dari yang namanya audio dan visual. Nah, kalau kita lagi belajar jadi spesialis audio sama visual itu lagi asik itu biasanya. Bagaimana foto ini itu, bagaimana eksis, jangan cuma jual diri sendiri misalnya, eksistensial yang tadi saya sebutkan itu. Nah, mungkin ya belajar itu lewat kanal-kanal YouTube misalnya. Ada banyak di situ akun-akun yang mempelajari tentang bagaimana teknik fotografi menggunakan smartphone misalnya kan, ada banyak tips-tips, itu menyenangkan biasanya. Nah, habis dari jeda itu biasanya mulai bangkit lagi tuh pas kayaknya saya sudah tahu ini cara bawa foto produk yang bagus ini lewat HP nih. Nah, naik lagi itu dia punya itu, semangat untuk jualan misalnya kan. Biasanya begitu kalau tips saya. Jadi ya prinsip dalam dagang yang saya rumuskan dari beberapa kegagalan itu ada 3 nih. Produk yang pendekatannya adalah kualitatif gitu, yang pendekatan mutu, atau kalau kita mau jadi 3 orang misalnya, kalau kita bekerja sama dengan teman-teman itu the hacker itu yang fokus pada produknya. Kemudian the hustler itu yang pintar nyari celah, atau bahasa kerennya itu branding. Bedakan branding sama marketing nih. Nah, itu branding tuh kayak yang Bang Cepi bilang tadi, itu pakai baju, datang segala macam, itu namanya branding. Kemudian yang terakhir, tahapan terakhir ya marketingnya. Karena kanalnya kan sudah ada itu.
Kitapura, Tokopedia, Facebook, Instagram itu kanal semua. Nah, branding itu the hipster, cari yang jago desain, kemudian ya suruh belajar account manager sedikit-sedikit lah, mudah kok Mbak, maksudnya enggak begitu ini. Kalau hanya dilakukan satu orang, ya tinggal manajemen waktu, time management, begitu ya kira-kira. Saya juga lagi belajar bisnis online, mungkin ibu-ibu yang lain sama dengan saya kali ya. Suka bisnis online. Jadi saya baru gabung di bisnis online itu tapi saya gabung di bisnis online ini kan gini, ketika kita bisnis online tanpa punya edukasi yang bagus, ada edukasi digital marketing, itu tidak berkembang kalau tidak ada edukasi. Misalnya saya ambil di Shopee atau di kanal-kanal platform produk seperti Tokopedia. Nah, tapi tanpa edukasi bisnis itu tidak akan berkembang. Nah, saya alhamdulillah baru gabung di bisnis online itu yang punya edukasi marketing yang bagus. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang pengen gabung dengan saya, boleh juga nanti. Nah, saya baru planning bikin logonya supaya memang harus ada brand. Produk kita ada yang order, misalnya kita ngirimnya pakai kemasan tanpa brand, logo, kurang menarik. Tetapi ketika ada brand itu salah satu yang bikin pelanggan kita menarik. Nah, makanya saya pengen langsung ke Kak Ceps nih, bantu saya nanti untuk logo, boleh? Oke, jadi namanya kita jadi ibu-ibu harus cerdas juga, harus kreatif, jangan cuma ngandelin yang di sebelah kita gitu. Kita mau skincare, mau apa kan, harus ada nama-nama penghasilan lah. Untuk itu saya sebagai ibu rumah tangga, jujur saya pengen punya penghasilan lebih, sama kayak ibu-ibu yang lain. Makanya saya pengen bisnis saya itu harus brandnya lebih oke, pasarannya lebih oke lagi. Insya Allah saya pengen bantuannya Kak Ceps. Oke? Boleh. Ya. Saya nambah ilmunya ke sini. Alhamdulillah bisa ke sini nambah ilmunya. Ya. Gitu. Mungkin saya juga bisa gabung di HIPMI, ya kan? Boleh. Gitu. Jadi insya Allah pengennya seperti itu. Buat ibu-ibu, ini juga loh Ibu, kita bisnis 2019 di pemerintah kan harus bikin NIB, SIUP. Jadi kita harus punya juga itu. Yang satu itu harus punya itu. Itu salah satu nanti masuknya di e-katalog nanti. Jadi nanti di Kitapura Mall itu insya Allah kami lagi setup ini barang agar supaya seluruh pelaku UMKM yang masuk di Kitapura Mall itu terdaftar, baik itu secara pemerintahan, RT RW pemerintahan maupun secara produknya. Nah, di konsep e-katalog untuk belanja langsung pemerintah itu 50 juta ya. Jadi dia 50 juta bisa belanja di Kitapura Mall. Tapi dengan persyaratan adalah UMKM yang masuk di Kitapura Mall harus berstandar Kitapura Mall dan berstandar pemerintah. Supaya outputnya ketika umpama hari ini Dinas Pendidikan lagi mau bikin event seperti ini, pelatihan. Dia butuh 50 makanan. Dia pesannya di Kitapura Mall 50, ngantar, print out, langsung jadi cetaknya pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu resmi. Nah, itu yang dimaksud. Itu kalau tidak pakai branding, tidak pakai tulisan, halo saya punya toko, namanya toko ini. Saya bangun usaha ini dari tahun 1999 sampai dengan hari ini. Logika pikirnya ketika kita bangun dari tahun 1999 sampai dengan tahun itu berapa tahun? Banyak tahun ya? Banyak tahun. Pengalamannya ketika kita tulis itu kira-kira apa yang dipikirannya orang? Orang ini bekerja konsisten. Dan dia pasti berpengalaman. Karena dia bangun dari tahun 99 sampai dengan hari ini. Nah itu hanya tulisan. Bagaimana kalau untuk dia perkenalkan dalam konsep seperti hari ini. Halo saya Ceps, saya founder Kitapura Mall. Kitapura Mall adalah ini. Itu saya membranding diriku dan memarketing saya punya
jualan. Iya. Nah ketika itu semuanya saya bangun, jadi saya sudah pakai konsep 2, satu tulisan, satu video. Iya. Lebih asik kan kalau kita bicara audio video. Tulis, saya bikin lagi, di belakang saya ini ada logo, logonya kita promol yang seperti di ujung itu. Nah ketika saya pasang logo, saya pasang saya Chaps, kemudian saya jual, saya tulis tulisannya, saya posting, orang langsung tahu kalau pakai logo itu kita promol. Kalau warnanya itu kita promol. Kayak hari ini saya pakai warna pink. Jadi saya juga membawa brandnya kita promol. Nah itu semuanya branding produk plus marketingnya juga di setup. Iya. Karena tanpa branding, tanpa ilmu yang tadi yang ibu maksud tadi itu kita harus punya ilmunya dulu. Nah ilmunya itu di kita promol kita kasih gratis. Kita juga sekarang lagi buka untuk marketing konsultan marketing digital. Iya. Jadi mau datang silakan ayo kita belajar. Kita belajar sama-sama, kita sharing sama-sama. Jadi datang ke kantornya kita itu asik sih. Mau bawa kue, datang. Rasa kue ikut dulu, kita makan. Oh nanti kita bisa juga bikinkan namanya review produk. Iya. Nah, jadi kalau saya mau rasa produk saya kayak ini. Datang saja ke kita promol di review. Kita review gratis. Kalau itu di review pakai orang lain itu bayar sudah sampai 3 juta sampai 5 juta loh. Di kita promol enggak? Bawa saja produkmu, teman-teman yang edit, kemudian kita yang posting. Itu kita yang postingkan, kita yang iklankan. Kenapa seperti itu? Baik banget ya kita promol. Karena kalau tidak diedukasi, masyarakat ini tidak ngeh-ngeh. Betul. Sudah dikasih uang, minta uang lagi. Dikasih uang, minta uang lagi. Dikasih uang, minta uang lagi. Mending dikasih skop sekalian, dia yang gali. Kalau dikasih skop, ada ceritanya tentang Rasulullah ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ya Rasulullah, saya mau apa ya? Saya ini dia punya pekerjaan. Sahabat Rasulullah bilang, sahabat kumpul uang. Dia panggil satu orang, sini kau, belikan dulu kapak. Dibelikan kapak. Maksudnya apa? Dia bekerja. 3 tahun, selang berapa tahun berikutnya, dia datang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya saya sudah menikah, sudah berhasil, dan sudah memiliki, sudah punya usaha. Jadi pemerintah hari ini memberikan terlalu banyak uang sama masyarakat itu agak keliru ya. Terlalu manja kayak gitu. Harusnya dikasih skop dulu, baru dikasih uang. Skop lagi, uang lagi. Skop lagi, uang lagi. Jangan uang terus. Nantinya kayak begini, dia dikasih uang, mengamuk ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ceps. Oke, jadi ada beberapa hal yang menarik dari pembincangan ini yang mungkin saya ingin ikut nimbrung. Pertama, tentang branding, sebenarnya ya pengetahuan dasar branding itu sederhana saja. Bagaimana kita ingin dikenal orang lain, bagaimana ingin kita membuat persepsi orang lain terhadap kita, itu yang kita lakukan. Makanya biasanya kita misalnya acara kesini hati-hati pilih pakaian apa semua, itu jadi pemaknaan. Kemudian itu akan menjadi salah satu turunan dari ilmu-ilmu promosi sebenarnya. Tapi konsep umumnya adalah di dunia marketing. Saya kebetulan alhamdulillah ya lulusan marketing, kemudian kerja juga dari dulu di marketing sampai memutuskan usaha ke Palu, kemudian marketing juga kembali. Dan dengan ilmu-ilmu itu juga mungkin saya informasikan untuk teman-teman yang lain, mungkin kita akan kerjasama karena saya kebetulan dapat amanah untuk menjadi kepala sekolah bisnis Ansor. Sekolah bisnis Ansor ini banyak sekali agenda-agenda kegiatan yang kita lakukan. Jangankan usaha-usaha yang seperti ini, jual pulsa saja itu kita fasilitasi. Bahkan kita ulang lagi metode 40 kader kami, itu kita modali dengan pulsa misalnya 200.000, 300.000, 500.000. Mereka jual pulsa. Dan memang banyak hal yang harus kita edukasi karena fondasi terutama dari berusaha berbisnis itu sebenarnya bukan hal lain, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita selalu melupakan hal yang terpenting dalam kita, modal terbesar kita adalah kejujuran. Kemudian 2-3 langkah selanjutnya adalah paling utama adalah persisten, kegigihan. Nah ini yang jarang kita miliki. Makanya kami selain edukasi itu juga memberikan modal untuk menilai siapa yang gigih, siapa yang jujur, siapa yang mau memang menetapkan target untuk mencapai target tersebut. Jadi saya tertarik untuk mungkin
kita akan buat kerjasama untuk dengan teman-teman Sekolah Bisnis Ansor untuk mengundang teman-teman. Paling tidak mungkin ada kita kerjasamakan untuk apalah misalnya pulsa apa yang semua mungkin kita anukan, kita akan pikirkan ke depan. Karena saya sekarang di mandat lagi kembali untuk mengurusi bisnis untuk di tingkat Sulawesi Tengah. Jadi mungkin selain udang Paname, kemudian apa semua yang kita akan mengurus ini butuh teman-teman lain untuk kita saling membackup. Nah, maksud saya yang saya sampaikan ini bahwa sekarang untuk berbisnis mencari uang dengan gadget, dengan smartphone ini sangat penting. Edukasi kami untuk menghasilkan misalnya 50.000 per hari itu bisa didapat dengan hanya jualan pulsa dengan modal 500.000. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena misalnya untungnya 3.000, kita hanya menjual 10 kali, otomatis sudah dapat 30.000. Jadi kami mengajarkan teman-teman untuk menjual target minimal 20 kali penjualan. 20 kali penjualan otomatis bisa dapat 50.000 sebulan, hanya duduk standby di rumah, kirim orang mau pesan ini tinggal transfer atau apa nanti pembayarannya, selesai persoalan, dia sudah bisa dapat 1,5 juta di rumah per bulan. Jadi sebenarnya hal yang paling mendasar dari berbisnis, berusaha dan menjadi kreatif dan produktif adalah keinginan dan kemauan kita sendiri. Banyak sekali orang mau berubah, tapi ketika bicara tentang bagaimana berubah, apa tindakannya untuk berubah, mereka bingung. Mereka tidak tahu. Padahal langkah sederhana yang kita selalu ajarkan di Sekolah Bisnis Ansor ini adalah take action. Ambil tindakan, tidak usah banyak bicara, tidak usah banyak cerita, kurangi patende, ya media sosial boleh untuk promosi apa tidak masalah. Tapi hanya untuk hoax apa semua itu dihindari semua. Jadi kurangi kita bicaranya. Sekarang ambil tindakan, ambil HP-nya, mau jualan apa langsung kerjasama dengan kita Pura Mall, mau edukasi bisa langsung ke TPI untuk jadi trader atau juga kolaborasi dengan IFT juga bisa. Simple, sederhana, take action. Ketika teman-teman tidak mau take action saat ini juga, silahkan bermimpi 10 tahun lagi ke depan. Saya kembalikan. Luar biasa, terima kasih Pak Rudi. Ini sangat-sangat memotivasi loh kata-katanya. Ini mungkin bisa dikhususkan buat kita-kita nih para generasi-generasi muda ya, buat yang belum muda. Dan terkhusus juga mungkin ada yang ibu-ibu ya kan, mungkin selama ini kita terlalu asik tidur kayaknya ya. Terlalu keenangan tidur sampai akhirnya cuman bisa melihat orang-orang sukses. Banyak kan kita bisa melihat orang-orang sukses. Wah iya nih kayak tadi Kak Zen bilang Juragan 99 ya, tuh produk apalah itu ya, kecantikan, mereka jadi orang-orang sukses. Mungkin yang di Palu juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang kita tahu. Ibu pernah tahu satu brand Kedas Beauty? Lihat kan, bagaimana melihat dia sukses membangun image dia dengan membagi-bagikan uang lewat live Facebook dia ya. Ini cerita dari kita yang ada di Palu, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu, kalau belum tahu mungkin bisa dilihat sendiri ya. Itu memang, jadi kita mungkin cuma bisa lihat kesuksesan orang saja, gimana caranya kita yang bisa membangun itu sendiri ya, kayak gitu. Mungkin sedikit, saya boleh, silakan. Kak Meta, mungkin segera promosi mungkin ke depan yang butuh untuk belajar desain dengan menggunakan HP, kita juga ada biasa buka pelatihan biasanya setiap malam Sabtu atau malam Minggu. Untuk pelatihan sebentar malam ini salah satunya itu digital marketing juga, tapi memang terbatas. Mungkin nanti karena di sini yang tuan rumah adalah Sahabat Sen, mungkin siapa tahu ada yang berminat bisa daftar dari Sahabat Sen. Kita akan buka nanti pelatihan desain dengan menggunakan HP. Itu biasanya ada, kita selalu buka tiap minggu. Tapi nanti tergantung nanti siapa berapa orang yang minat, kita tinggal akan di mana tempatnya, kita kirim kita punya anggota untuk melakukan edukasinya. Sekedar promosi. Oke, siap, terima kasih ya. Padahal tadi kayaknya baru mau konsultasi bikin logo sama Kak Cap ya, tapi ditawarin Pak Rudi, silahkan. Oke, kita di hampir tiba di penghujung acara kita di sore hari ini. Saya mungkin ke Kak Adi dulu deh, ke Kak Zen dulu ya, mohon maaf. Kak Zen dulu nih sebagai penyelenggara kita di sore hari ini. Apa yang mungkin bisa jadi closing statement untuk juga harapan buat semua teman-teman
terkhusus buat peserta yang hadir siang hari ini. Jadi untuk menjadi untuk memanfaatkan ya digital marketing itu sebenarnya tidaklah susah. Intinya dari kita sendiri ya, dari kita sendiri bangun produk kita seperti apa, branding produk kita seperti apa, dan juga nanti promosikan, marketingkan ya produk kita seperti apa. Nah itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kata Pak Rudi tadi ya semua tergantung dari kita. Kalau tidak kita akan bermimpi lagi gitu. Nah dan juga untuk teman-teman ya saya kembali ke Trader Positif Indonesia. Jadi teman-teman yang mau gabung bisa langsung ke websitenya. Itu ada FAQ-nya, bisa teman-teman lihat bagaimana cara joinnya di kami. Itu nanti sangat lengkap di menunya, bagian menu. Nah dan juga untuk next event nanti mungkin kita akan bikin kelas offline ya untuk teman-teman yang sudah gabung. Yang untuk bergabung hari ini silakan nanti bisa ke teman-teman dari development kita di belakang ya, ada teman-teman CS-nya bisa langsung join di sini, bisa juga langsung nanti disampaikan caranya bagaimana joinnya nanti. Nah dan juga ya itu tadi kita akan bagaimana memberikan edukasi sekali lagi untuk trading. Jadi teman-teman yang mau join bisa langsung daftar ke traderpositifindonesia.com. Nah nanti untuk cara joinnya nanti semua sudah sangat jelas di dalam websitenya. Ada beberapa benefitnya juga. Nah terutama untuk mungkin ada skematik bisnis yang akan kami tawarkan. Ada skematik bisnis yang bagaimana teman-teman bisa dapat modal ya, dapat modal trading gitu, hanya dari mereferalkan orang. Jadi mereferalkan itu kayak mengajak orang. Nah itu nanti teman-teman bisa dapat komisi dari kami dan nanti bisa jadi komisi buat teman-teman begitu dalam bentuk rupiah. Dan mungkin nantinya akan kalau teman-teman gabung dan mungkin bisa mereferalkan orang itu trading, itu nanti akan dapat komisi berbentuk dolar. Itu luar biasa sekali. Jadi nanti bisa menjadi passive income untuk teman-teman sekalian gitu. Jadi walaupun tidak trading, hanya mereferalkan orang itu trading, teman-teman nanti bisa mendapatkan uang. Nah itulah tadi kita kembali lagi ya, harus kreatif, teman-teman harus kreatif untuk mendapatkan penghasilan walaupun hanya dari rumah saja, seperti itu. Terima kasih itu ya. Kak Zen untuk closing statementnya. Selanjutnya Kak Adi, boleh silakan Kak Adi, biar lebih tertarik lagi nih untuk join bersama HFX, ayo. Ya, terima kasih ya. Pertama terima kasih pada teman-teman dari KTPI, terus ada CP sama Ketua HIPMI Buol. Pak siapa? Bang Denny, Denny Syaputra. Biasanya harusnya foto nih. Jadi gini, HFX International Berjangka adalah broker lokal rasa internasional. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang trader, perlu belajar. Saya sendiri, saya dari tahun 2006 kenal bisnis ini sampai saat ini masih belajar. Yang ingin serius menjadi seorang trader, wajib hukumnya untuk belajar dan belajar terus ya sampai kita berakhir. Itu perlu ya, belajar pertama itu. Terus untuk masuk ke atau menjadi nasabah HFX itu sangat mudah, tadi sudah saya jelaskan, KTP, NPWP dan memiliki rekening. Tidak usah perlu modal besar. Saat ini dunia trading sudah sangat populer semenjak pandemik. Banyak sekali anak muda sekarang yang berpenghasilan dolar. Ya jujur, teman-teman saya yang saya ketemu beberapa tahun lalu, terus ternyata kami edukasi, ikut di seminar kami, saat ini luar biasa penampilannya. Ya maaf saja, biarkan saya OKB ini, tapi ya mereka berpenghasilan, wajar dong berpenampilan begitu. Ya karena mereka memanfaatkan handphonenya, smartphone, nggak butuh yang harga mahal. Ya kan, biar murah tapi yang penggunanya smart itu smartphone. Handphonenya mahal-mahal, nggak smartphone. Daripada menghabiskan kuota bermain game, TikTok kan, itu
nggak smart menurut saya karena nggak berpenghasilan ya. Jadi kita bagaimana menggunakan handphone berpenghasilan ya, banyak cara men-share dagangan kita atau menjadi seorang trader. Nah itu menjadi orang-orang smart. Untuk menjadi trader belajar dulu. Ini bisnis penuh resiko. Anda memiliki uang berapa miliar pun, berapa ratus miliar pun, triliun, kalau tidak paham resikonya atau tidak mengerti bisnisnya, seperti tadi ditanyakan Ibu, ya semua butuh ilmu, Bu. Bisnis apapun kita harus paham ilmunya. Mau jualan baju harus paham jualan baju, mau jualan kue harus paham jualan kue. Semua ada ilmunya. Jangan menggeluti satu bisnis apabila Anda tidak atau belum paham ilmunya. Belajar dulu, belajar dan belajar supaya lebih bagus penjualannya. Kalau paham bikin kue, belajar bikin kue yang baik dan benar, ya kan. Jangan sampai tampilan bagus, rasa luar biasa. Hambar ya. Hambar. Pengalaman bikin kuenya kayaknya. Jadi seperti itu, belajar saya terus. Kami dari HFX siap mensupport kegiatan teman-teman trader yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, bahkan seluruh di mana mau mengembangkan KTP, siap kami mensupport KTP untuk melebarkan sayapnya di Indonesia. Kami mensupport. Terima kasih atas kepercayaannya dari KTP mempercayai HFX International Berjangka sebagai partner mitra kami dalam hal ini untuk melakukan satu transaksi di perdagangan forex dan komoditi. Seperti itu, terima kasih semuanya, terima kasih Bang, semua yang di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi, tapi dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dan ya tentunya lebih baik lagi dari sekarang. Lebih sukses ya? Lebih sukses. Harus lebih baik, setiap hari harus lebih baik. Level harus naik, jangan low terus gitu ya. Harus break high. Terima kasih. Terima kasih Kak Adi ya. Selanjutnya dari Kak Ceps ya, mungkin boleh Kak Ceps dulu baru kita ke Kak Denny terakhir nih. Terima kasih. Saya dari tadi duduk di sini, saya sudah dapat 3 peluang bisnis ya. Ansor waktu itu kita kemon. Yes. Ya, kemudian kolaborasi langsung kita kemon. Saya sebentar bicara tentang bisnis musik sama beliau. Jadi saya cuma duduk di sini, pantau, saya sudah dapat 3 momen bisnis yang saya eksekusi hari ini juga. Saya tidak perlu pakai lama karena saya sudah mengerti bisnis apa yang saya bawa. Nah, jadi kita sebelum saya tutup, sebelum kita masuk ke sebuah bisnis, kita pahami kita punya kemampuan apa dulu. Kemampuannya kita itu yang kita kembangkan. Jangan buru-buru, pelan-pelan, tapi serius. Uang itu gampang, nanti dia datang kalau sudah ada ilmu. Kalau tiada ilmu, tiada apa-apanya. Yes. Oke? Mantap banget, aduh. Keren Kak Ceps. Kak Denny ya, Kak Denny silakan ketua HIPMI Bual. Ini biasanya kalau yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya. Saya agak grogi juga ini. Bagaimana Arif ya? Saran kami mungkin saya sama Arif ya, masuk HIPMI, kita punya 4 menteri, mantan ketua umum, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Menteri Perdagangan, BUMN, Menteri Investasi. Mungkin di dalamnya ada banyak benefit yang bisa kita dapat baik dari segi ilmu maupun vokasi. Kebetulan kita lembaga yang diakui negara 49 tahun. Ada pengalaman banyak. Kira-kira begitu. Kemudian mengenai usaha yang akan dibungkus secara digital, kalau pusing mau memulai usahanya apa, mungkin bisa lihat Maslow Hierarchy of Needs, banyak di Google atau Pinterest gitu. Nanti lihat kita ada di tahapan berapa nih kalau secara geostrategi. Gitu. Kemudian think big, start small, move fast. Udah. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih, thank you. Luar biasa, terima kasih 4 narasumber kita. Kak Adi, terima kasih banyak ya sudah berbagi informasi dari HFX, terima kasih banyak. Kemudian Kak Zan juga terima kasih, ini dari founder Trader positifindonesia.com ya. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan makin banyak lah ya para trading kita nantinya insya Allah ya kedepannya akan ikut bergabung ya menjadi seorang trader. Dan terima kasih juga untuk Kak Cep, terima kasih dari kita Pura Mall ya. Nanti saya pokoknya mau daftarin es buah kekinian saya itu ya. Kalau promo juga. Pas iya ada Pak ya. Pas saya bilang langsung pada enggak di belakang. Iya, inilah ownernya ya. Oke, dan terima kasih juga Kak Denny Saputra ya Ketua HIPMI Bual. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk 4
narasumber kita yang luar biasa, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa lebih produktif, lebih kreatif dari rumah aja ya. Saya Margareta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Life is so wonderful. Easy, cozy, and happy. This is my life. Join HiveX, broker lokal dengan cita rasa internasional. Trading jadi mudah, hidup lebih nyaman, every day is a good day.